Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok YFX beranggota saya Fauzan Ramadana Sadikin dan dengan dua teman saya Saya Muhammad Ananda Ridho Al-Fadilah. Dan saya Lutfi Revansyah Pratama. dengan judul tugas kami analisis statistika deskriptif dan model regresi linear terhadap pola arus pengunjung Sumarekon Mall Bandung. Oke, ke bawah, scroll. Nah, proyek kami dilatar belakangi yaitu pusat perbelanjaan atau mall merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat modern. Summarecon Mall Bandung sebagai salah satu pusat perbelanjaan yang ramai dikunjungi di Kota Bandung, memiliki dinamika pengunjung yang fluktuatif setiap harinya. Memahami pola kedatangan dan kepergian pengunjung sangat penting bagi manajemen operasional, baik untuk pengaturan keamanan, kebersihan, maupun strategi pemasaran. Nah, dalam statistika, data numerik yang diperoleh dari hasil observasi dapat diolah menjadi informasi yang berguna melalui analisis deskriptif dan eksploratif. Namun, data mentah mengenai jumlah pengunjung seringkali sulit dipahami jika tidak diringkas dan divisualisasikan dengan tepat. Oleh karena itu, diperlukan penerapan metode statistika untuk melihat karakteristik data seperti nilai rata-rata, nilai tengah, serta sebaran data. Nah, proyek ini bertujuan untuk melakukan analisis statistik terhadap data pengunjung Summarecon Mall Bandung. Analisis difokuskan pada perbandingan pola pengunjung berdasarkan kategori waktu, siang dan malam, serta melihat hubungan antara jumlah pengunjung masuk dan keluar menggunakan software R. Nah, masuk ke rumusan masalah dan solusi. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang kami rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana karakteristik statistik deskriptif seperti mean, modus median, standar deviasi, skewness dari data jumlah pengunjung masuk, keluar, dan selisihnya. Kedua, bagaimana visualisasi sebaran data pengunjung menggunakan berbagai diagram seperti daun, batang, garis, dan pie. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan pola pengunjung masuk dan keluar antara kategori waktu siang dan malam? Yang keempat, bagaimana hubungan korelasi antara jumlah pengunjung yang masuk dengan jumlah pengunjung yang keluar? Yang kelima, bagaimana model persamaan regresi linear sederhana untuk memprediksi jumlah pengunjung keluar berdasarkan jumlah pengunjung masuk? Dan sini juga ada solusi yang kami tawarkan berdasarkan rumusan masalah yang telah kami susun tadi. Yang pertama, melakukan pengumpulan data observasi langsung di lapangan dengan metode manual counting dalam interval pencatatan setiap 30 detik hingga terkumpul total 200 sampel data, 100 sampel data siang dan 100 sampel data malam. Yang kedua, menggunakan statistika deskriptif untuk menghitung parameter pemusatan dan penyebaran data. Tiga, melakukan visualisasi data menggunakan diagram stem and leaf, bar chart, line chart, and pie chart untuk memudahkan interpretasi. Yang keempat, melakukan exploratory data analysis atau ADA menggunakan histogram dan box plot untuk melihat distribusi dan mendeteksi pencilan atau outlier. Kelima, melakukan analisis korelasi dan scatter plot untuk menguji hubungan antar variabel. Yang keenam, membangun model regresi linier untuk menganalisis pengaruh jumlah pengunjung masuk terhadap jumlah pengunjung keluar. Yang ketujuh, itu seluruh proses pengolahan data ini kami menggunakan bahasa pemrograman R. Nah, tujuan dari proyek ini yaitu yang pertama, menyajikan dan menginterpretasikan statistik deskriptif data pengunjung Summarecon Mall Bandung. Kedua, memvisualisasikan data dalam bentuk grafik untuk mempermudah pembacaan pola pengunjung. Tiga, membandingkan proporsi dan rata-rata pengunjung berdasarkan kategori waktu, yaitu siang dan malam. Empat, menganalisis distribusi data untuk mengetahui kemencengan atau skewness dan keberadaan outlier pada data. Yang kelima, mengetahui hubungan linear antara jumlah pengunjung masuk dan keluar melalui analisis korelasi.
Yang keenam, membangun model persama regresi linear sederhana untuk memprediksi jumlah pengunjung keluar berdasarkan jumlah pengunjung masuk. Nah, bagian kedua, kami melakukan analisis data. Itu statistical descriptive data, yang merupakan sebuah informasi singkat yang akan menyajikan ringkasan mengenai sekumpulan data tertentu. Pada bagian ini akan disajikan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data pengunjung Sumarekon Mall Bandung. Statistik data yang ditampilkan meliputi nilai mean, modus, median, standar deviasi, dan skewness pada variabel jumlah pengunjung keluar, dan selisih antara pengunjung masuk dan keluar. Berikut adalah contoh sampel data yang dianalisis. Nah, berdasarkan tabel 1, terdapat beberapa variabel data yang dianalisis. Di antaranya adalah jumlah pengunjung masuk, pengunjung keluar, selisih antara pengunjung masuk dengan keluar, dan kategori waktunya. Berikut adalah data lengkap dari hasil observasi yang dapat dilihat di link yang sudah kami cantumkan. Nah, pada data jumlah masuk, kami menganalisis deskriptif dari variabel jumlah pengunjung masuk yang dapat dilihat pada gambar 1. Nilai rata-rata yang ada pada gambar 1 sebesar 13,3 dengan nilai modus 15 dan median 13. Standar deviasinya adalah 6,547852, sedangkan nilai skewness yang positif menunjukkan distribusi data cenderung menceng ke kanan. Scroll. Nah, yang kedua, jumlah keluar. Berdasarkan gambar 2, nilai rata-rata jumlah pengunjung keluar sebesar 11,915 dengan nilai modus 13 dan median 11, dan standar deviasinya 5,998138. Sedangkan nilai skewness yang positif menunjukkan distribusi data cenderung menceng ke kanan. Lanjut ke selisih. Oke, nah pada selisih, hasil analisisnya berdasarkan gambar yang 3, nilai rata-rata selisih jumlah pengunjung masuk dengan keluar sebesar 1,385 dengan nilai modus 1 dan median 1,5, standar deviasinya 9,004565, sedangkan nilai skewness yang negatif menunjukkan distribusi data cenderung menceng ke kiri. Nah, bagian keduanya visualisasi data, yang merupakan proses mengubah data numerik menjadi bentuk grafis atau visual seperti diagram, grafik, atau peta untuk membuatnya lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh pengguna. Selain itu, visualisasi data juga membantu menjelaskan informasi kompleks secara intuitif dan menarik. Pada bagian ini disajikan visualisasi data pengunjung Sumarekon Mall Bandung yang terdiri dari beberapa diagram seperti diagram dahan daun, diagram batang, diagram garis, dan diagram pie. Nah, berikutnya diagram dahan daunnya yang digunakan untuk menggambarkan sebaran data jumlah pengunjung masuk, jumlah pengunjung keluar, dan selisih antara jumlah pengunjung masuk dengan keluar untuk memudahkan pengamatan nilai yang sering muncul. Nah, pada jumlah masuk yang dapat dilihat pada diagram dahan daun pada gambar 4, scroll bawah. Nah, sebaran data pengunjung masuk terpusat pada beberapa nilai tertentu yang ditunjukkan oleh banyaknya daun pada beberapa dahan. Selain itu, terdapat dahan yang tidak memiliki daun yang berarti tidak ada pengunjung masuk pada nilai tersebut. Nah, banyaknya nilai 0 itu berarti banyaknya angka yang sama, yaitu misalkan 12 itu banyak nolnya. Nah, lalu jumlah keluar yang dapat dilihat pada diagram daun pada gambar 5. Hasil analisisnya, sebaran data pengunjung terpusat pada beberapa nilai tertentu juga yang ditunjukkan oleh banyaknya daun pada beberapa dahan. Berbeda dengan diagram dahan daun pada jumlah pengunjung masuk. Diagram dahan daun jumlah pengunjung keluar menunjukkan bahwa hampir seluruh nilai dalam rentang pengamatan memiliki daun, sehingga tidak terdapat nilai yang sama sekali tidak muncul dalam data. Nah, pada selisih jumlah masuk dan dengan jumlah keluar yang ada pada gambar 6 ini, analisisnya
Sebaran data jumlah selisih pengunjung masuk dengan keluar terpusat pada beberapa nilai tertentu, yang ditunjukkan oleh banyaknya daun pada beberapa dahan. Selain itu, terdapat dahan yang tidak memiliki daun, yang berarti tidak ada selisih pengunjung masuk dengan keluar pada nilai tersebut. Next. Selanjutnya adalah diagram batang. Diagram batang digunakan untuk menggambarkan nilai rata-rata jumlah pengunjung masuk, jumlah pengunjung keluar, dan selisih antara jumlah pengunjung masuk dengan keluar untuk memudahkan perbandingan antar kategori waktu. Yang pertama, kita akan melihat rata-rata pengunjung masuk berdasarkan kategori waktu. Bisa dilihat pada gambar 7 ini, rata-rata jumlah pengunjung masuk pada waktu siang lebih tinggi dibandingkan pada waktu malam, yang menunjukkan aktivitas pengunjung cenderung lebih besar pada siang hari. Bisa dilihat pada grafik batang malam, kurang lebih angkanya itu di sekitar 10, sedangkan siang itu di kurang lebih 15. Selanjutnya adalah rata-rata pengunjung keluar berdasarkan kategori waktu. Grafiknya bisa kita lihat pada grafik di sini. Untuk hasil analisisnya, rata-rata jumlah pengunjung keluar pada waktu malam lebih tinggi dibandingkan waktu siang, yang menunjukkan aktivitas pengunjung keluar cenderung lebih besar pada malam hari. Selanjutnya, rata-rata selisih pengunjung masuk dan keluar berdasarkan kategori waktu. Nilai rata-rata jumlah selisih antara pengunjung masuk dan keluar dapat kita lihat pada grafik ini. Untuk hasil analisisnya, rata-rata selisih jumlah pengunjung masuk dan keluar pada waktu siang lebih tinggi dibandingkan pada waktu malam. Pada waktu siang, selisih bernilai positif yang menunjukkan jumlah pengunjung masuk lebih besar daripada jumlah pengunjung keluar. Dapat kita lihat jumlah rata-rata selisih malam itu dia bersifat negatif, yang artinya banyak pengunjung keluar daripada pengunjung masuk. Sedangkan siang, nilainya positif yang berarti banyak pengunjung masuk daripada pengunjung keluar. Selanjutnya adalah diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menggambarkan perubahan jumlah pengunjung masuk dan jumlah pengunjung keluar berdasarkan interval waktu yang telah ditetapkan, sehingga memudahkan analisis data per interval. Untuk yang pertama, kita akan melihat jumlah pengunjung masuk per interval berdasarkan kategori waktu. Dapat dilihat sini grafiknya. Untuk hasil analisisnya, fluktuasi jumlah pengunjung masuk pada waktu siang cenderung berada pada nilai yang tinggi dibandingkan dengan waktu malam pada beberapa interval. Dapat dilihat di sini, garis-garis pada waktu siang cenderung lebih tinggi daripada garis-garis pada waktu malam. Untuk yang kedua, yaitu jumlah pengunjung keluar per interval berdasarkan waktu kategori. Ini untuk hasil grafiknya, untuk hasil analisisnya, fluktuasi jumlah pengunjung keluar pada waktu malam cenderung berada pada nilai yang lebih tinggi dibandingkan waktu siang pada beberapa interval pengamatan. Dapat kita lihat di sini bahwa grafik garis pada waktu malam lebih tinggi daripada waktu siang. Selanjutnya adalah diagram pie. Diagram pie digunakan untuk menggambarkan proporsi jumlah pengunjung masuk dan jumlah pengunjung keluar berdasarkan kategori waktu siang dan malam, sehingga memudahkan proses analisis dalam membandingkan proporsi pengunjung pada masing-masing kategori waktu. Yang pertama, kita akan melihat proporsi jumlah pengunjung masuk berdasarkan kategori waktu. Ini hasil grafik pie-nya. Untuk hasil analisisnya di sini, proporsi jumlah pengunjung masuk pada siang hari lebih besar daripada malam hari. Di siang hari nilainya itu sekitar 58,6%, sedangkan malam nilainya sekitar 41,4%. Selanjutnya untuk proporsi jumlah pengunjung keluar berdasarkan kategori waktu. Berbanding terbalik dengan diagram pie pengunjung masuk, di diagram pie pengunjung keluar, pengunjung keluar didominasi pada malam hari, yaitu sekitar 52,9%, sedangkan siang harinya hanya bernilai 47,1%. Selanjutnya adalah Exploratory Data Analysis atau EDA. EDA merupakan proses menganalisis dan menyelidiki kumpulan data serta meringkas karakteristik utamanya, seringkali dengan metode visualisasi data. Selain itu, EDA membantu dalam menganalisis data untuk mendapatkan pemahaman awal sebelum memulai membuat model yang lebih rumit. Yang pertama, kita akan membahas mengenai distribusi data yang digambarkan melalui histogram.
Histogram digunakan untuk menampilkan bagaimana frekuensi data numerik didistribusikan berdasarkan interval kelas tertentu. Dengan menggunakan histogram, dapat dilihat pola penyebaran data, nilai-nilai yang paling sering muncul, serta bentuk keseluruhan dari distribusi data, seperti apakah bentuknya simetris atau cenderung ke kiri maupun ke kanan. Yang pertama, kita akan melihat distribusi jumlah pengunjung masuk, yang dapat dilihat pada gambar 14. Untuk hasil analisisnya, distribusi jumlah pengunjung masuk menunjukkan bahwa sebagian besar data berada pada nilai rentang awal dengan frekuensi tertinggi pada kisaran 5 hingga 15. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pengunjung masuk paling sering terjadi pada rentang tersebut. Selain itu, distribusi terlihat matching ke kanan atau positive skew yang menandakan adanya beberapa interval dengan jumlah pengunjung masuk relatif lebih tinggi dibandingkan interval lainnya. Selanjutnya adalah distribusi jumlah pengunjung keluar, yang dapat dilihat pada gambar 15. Untuk hasil analisisnya, distribusi jumlah pengunjung keluar menunjukkan bahwa sebagian besar data berada pada rentang nilai awal, sama seperti jumlah pengunjung masuk dengan frekuensi tertinggi pada kisaran 5 hingga 15. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pengunjung keluar paling sering terjadi pada rentang tersebut. Selain itu, sama seperti histogram di jumlah pengunjung masuk, distribusi terlihat matching ke kanan juga, yang menandakan adanya beberapa interval dengan jumlah pengunjung keluar yang relatif lebih tinggi dibandingkan interval yang lain. Selanjutnya adalah distribusi jumlah selisih pengunjung masuk dengan keluar, yang dapat kita lihat pada gambar 16. Untuk hasil analisisnya, distribusi jumlah selisih antara pengunjung masuk dan keluar menunjukkan bahwa sebagian besar data terpusat di sekitar nilai 0, yang menandakan bahwa pada sebagian besar interval jumlah pengunjung masuk dan keluar relatif seimbang. Bentuk distribusi terlihat relatif simetris, dengan penyebaran data yang hampir seimbang antara nilai selisih positif dan negatif. Baik, selanjutnya ada box plot. Box plot ini digunakan untuk menggambarkan sebaran data secara ringkas melalui nilai kuartil, median, serta untuk mengidentifikasi adanya pencilan atau outlier. Selain itu, box plot memudahkan perbandingan distribusi data antar kelompok, dan dalam hal ini atau dalam observasi ini berdasarkan kategori waktu siang dan juga malam. Yang pertama ada box plot pengunjung masuk yang bisa dilihat pada gambar 17. Pada gambar tersebut, median jumlah pengunjung masuk pada waktu siang lebih tinggi dibandingkan dengan waktu malam. Selain itu, sebaran data pada waktu siang juga terlihat lebih lebar, yang menunjukkan variasi jumlah pengunjung masuk yang lebih besar dibandingkan waktu malam. Terdapat beberapa titik pencilan atau outlier pada kedua kategori waktu, yang menandakan adanya interval tertentu dengan jumlah pengunjung masuk yang jauh lebih tinggi dibandingkan interval lainnya. Lalu yang kedua ada box plot pengunjung keluar yang digambarkan pada gambar 18. Median jumlah pengunjung keluar pada waktu malam lebih tinggi dibandingkan dengan waktu siang. Selain itu, sebaran data pada waktu malam juga terlihat lebih lebar, yang menunjukkan variasi jumlah pengunjung keluar yang lebih besar dibandingkan waktu siang. Pada bagian pengunjung keluar, terdapat juga beberapa titik pencilan atau outlier seperti pada pengunjung masuk pada waktu siang, yang menandakan adanya interval tertentu dengan jumlah pengunjung keluar yang jauh lebih tinggi dibandingkan interval lainnya. Lalu yang ketiga adalah box plot selisih pengunjung masuk dan juga pengunjung keluar yang digambarkan pada gambar 19. Pada gambar 19 menggambarkan box plot jumlah selisih pengunjung dengan median selisih antara pengunjung masuk dan keluar pada waktu siang yang hasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan waktu malam. Hal ini menunjukkan bahwa pada waktu siang, jumlah pengunjung masuk cenderung lebih besar dibandingkan jumlah pengunjung keluar. Sedangkan pada waktu malam, selisih cenderung bernilai lebih kecil atau negatif. Selain itu, sebaran data pada waktu malam terlihat lebih lebar, yang menunjukkan variasi selisih pengunjung yang lebih besar dibandingkan waktu siang. Terdapat pula beberapa titik pencilan atau outlier pada kedua kategori waktu, yang menandakan adanya interval tertentu dengan perbedaan jumlah pengunjung masuk dan keluar yang sangat besar dibandingkan interval lainnya. Lalu selanjutnya ada scatter plot dan juga regresi linear. Scatter plot ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel numerik. Dengan melalui scatter plot dapat diamati pola hubungan
arah kecenderungan, serta ada tidaknya hubungan linear antara jumlah pengunjung masuk dan jumlah pengunjung keluar. Scatter plot jumlah pengunjung masuk dan pengunjung keluar dapat dilihat pada gambar 20 di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, sebaran titik data terlihat menyebar dan tidak membentuk pola linear yang jelas. Garis regresi linear pada grafik memiliki kemiringan yang sangat kecil dan hampir mendatar, yang menunjukkan bahwa perubahan jumlah pengunjung masuk tidak diikuti oleh perubahan yang signifikan pada jumlah pengunjung keluar. Lalu setelah itu, kita melakukan analisis regresi linear pada gambar 21. Diperoleh model regresi antara jumlah pengunjung masuk atau X dan jumlah pengunjung keluar atau Y yang dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan 12,26 minus 0,026 X. Nilai koefisien regresi sebesar minus 0,026 menunjukkan bahwa pengaruh jumlah pengunjung masuk terhadap jumlah pengunjung keluar sangat kecil. Selain itu, nilai p-value sebesar 0,69 lebih besar daripada 0,05 menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, jumlah pengunjung masuk tidak dapat digunakan sebagai prediktor yang baik untuk memperkirakan jumlah pengunjung keluar pada interval waktu yang sama. Lalu selanjutnya ada analisis korelasi, digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel numerik. Nilai koefisien korelasi berada pada rentang minus 1 hingga 1, di mana nilai yang mendekati 0 menunjukkan bahwa hubungan linear antar variabel lemah. Hasil analisis korelasi antara jumlah pengunjung masuk dan juga jumlah pengunjung keluar dapat dilihat pada gambar 22 seperti ini. Pada gambar tersebut, nilai koefisien korelasi antara jumlah pengunjung masuk dan jumlah pengunjung keluar sebesar minus 0,028. Nilai ini mendekati 0, yang menunjukkan bahwa hubungan korelasi linear antara kedua variabel tersebut negatif rendah, sehingga peningkatan jumlah pengunjung masuk tidak selalu diikuti oleh peningkatan jumlah pengunjung keluar pada interval yang sama. Yang terakhir ada kesimpulan, berdasarkan analisis statistik deskriptif, visualisasi data, serta explanatory data analysis atau EDA yang telah dilakukan menggunakan R, dapat kami simpulkan bahwa terdapat perbedaan pola jumlah pengunjung masuk dan keluar di Summarecon Mall Bandung antara waktu siang dan juga malam. Secara umum, rata-rata jumlah pengunjung masuk atau yang datang lebih tinggi pada waktu siang, sedangkan rata-rata jumlah pengunjung yang keluar atau pulang lebih tinggi pada waktu malam. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas kedatangan pengunjung lebih tinggi pada siang hari, sementara aktivitas pulang atau keluarnya pengunjung cenderung meningkat pada malam hari. Dari hasil visualisasi menggunakan diagram batang, diagram garis, dan juga diagram pie, secara konsisten memperlihatkan perbedaan tersebut, baik dari sisi nilai rata-rata, fluktuasi per interval, maupun proporsi pengunjung berdasarkan kategori waktu. Selain itu, analisis selisih antara pengunjung masuk dan keluar menunjukkan bahwa pada waktu siang, selisih cenderung bernilai positif, sedangkan pada waktu malam cenderung bernilai negatif. Hal tersebut menandakan bahwa adanya perubahan pola jumlah pengunjung seiring perubahan waktu. Distribusi data yang ditunjukkan melalui histogram dan box plot memperlihatkan bahwa baik jumlah pengunjung masuk maupun keluar memiliki sebaran yang relatif menceng ke kanan atau positively skewness dengan beberapa pencilan, menandakan adanya interval tertentu dengan aktivitas pengunjung yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, hasil scatter plot dan regresi linear serta analisis korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah pengunjung masuk dan jumlah pengunjung keluar sangat lemah dan tidak signifikan secara statistik, sehingga jumlah pengunjung masuk tidak dapat dijadikan prediktor yang efektif untuk jumlah pengunjung keluar pada interval waktu yang sama. Dan secara keseluruhan, visualisasi data yang telah didahulukan dalam analisis ini efektif dalam membantu memahami pola dan perbedaan karakteristik pengunjung mal pada waktu siang dan juga malam, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai pola arus pengunjung tanpa perlu analisis statistik yang kompleks. Berikut adalah referensi yang kami ambil. Lalu untuk lampiran, ini adalah dokumentasi saat kami melakukan observasi data pada pintu masuk Summarecon Mall Bandung. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.